Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar, dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada hari ini kita bersama-sama masih bisa mendengarkan dan mengikuti ngaji ekonomi syariah dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimanapun berada selalu dalam rahmat dan ridha Allah, diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngaji Ekonomi Syariah berjumpa kembali dengan para pecinta dan para pemirsa untuk melanjutkan ngaji ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memanfaatkan kesempatan untuk merespon sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang sudah masuk di media Ngaji Ekonomi Syariah, ya, termasuk yang langsung menjapri, ya, dan menyampaikan lewat WA, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar ekonomi syariah, khususnya yang sudah saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Setelah saya baca, paling tidak saya buat kesimpulan pertanyaan. Dan kemudian ada 3 pertanyaan yang pada kesempatan ngaji ekonomi syariah kali ini ingin saya sampaikan dan saya jawab. Yang pertama, pertanyaannya sebagai berikut, ya, terkait dengan konsep hutang piutang dalam Islam, seperti yang Ustadz sampaikan dalam channel Ngaji Ekonomi Syariah terdahulu, disampaikan bahwa hutang atau qard itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan, atau dalam istilah umumnya orang-orang yang kurang mampu, ya. Tapi Ustadz, dalam prakteknya tidak demikian, ya. Bagaimana merespon realita seperti ini, Ustadz, dan bagaimana solusinya? Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat kami muliakan, sudah saya sampaikan, ya, dalam episode-episode yang lalu terkait dengan hutang piutang, ya, dan supaya menjadi ilmu yang mendasar dan berdasar pada referensi-referensi kitab yang ada, saya kembali membukakan, ya, terkait dengan qard, ya. Dalam kitab ini dijelaskan, tepatnya kitab ini kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, dalam halaman 182 itu jelas disampaikan, tertulis, ya, bahwa qard itu adalah qurbatun yataqarrabu biha ilallahi subhanahu. Jadi hutang piutang itu disyariatkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk kurbah, yang sering saya istilahkan dengan bahasa ibadah. Jadi orang ngasih hutang kepada orang lain, itu tujuannya adalah ibadah. Bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa kok bernilai ibadah? Lima fihi minar rifqi bin nasi warrahmah. Karena dalam hutang piutang itu, orang yang ngasih hutang kepada orang lain, itu sama halnya orang itu ngasih rifq, ngasih rahmah, memberikan kasih sayang. Ada nilai sayang, ada nilai mengasihi kepada sesamanya yang sedang membutuhkan. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita, kemudian hutang ya kepada kita, kemudian kita memberikan hutang kepada mereka, kepada beliau-beliau itu sama halnya kita ini seakan-akan menyayangi, mengasihi. Makanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taysiri umurihim, memudahkan problematikanya, wa tafriji kurbihim, dan menghilangkan kesusahannya. Makanya benar pertanyaan dari para pemirsa tadi ya, yang disampaikan bahwa hutang itu hanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang kurang mampu. Sehingga kita di sini ketika memberikan hutang itu tidak ada tujuan-tujuan bisnis, apalagi tujuan untuk mengambil keuntungan, tidak ada, murni itu adalah ibadah. Makanya sering saya bahasakan, orang yang ngasih hutang kepada orang yang sangat membutuhkan itu dalam rangka ta'awun, ta'awuniyah, ada nilai saling tolong menolong ya. Tidak ada nilai sama sekali di dalamnya adalah bisnis atau mengambil keuntungan. Maka kemudian dalam ekonomi syariah disampaikan, barang siapa yang mengambil untung, mengambil keuntungan ya dalam akad hutang piutang, maka keuntungan yang diambil dari hutang piutang itu adalah riba, dan riba adalah hukumnya haram. Sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Jadi memang tidak boleh. Tapi karena itu nilai ibadah, jangan dikira kemudian tidak ada keuntungannya. Cuma keuntungannya tidak ada secara finansial, secara materi tidak ada. Kita ngasih hutang 500.000, mereka mengembalikan ke kita 500.000, memang pas, tidak ada keuntungan. Tapi jangan dikira dalam pandangan Allah itu ada keuntungannya. Karena itu nilainya ibadah. Ya, apa di antara keuntungannya dari Allah? Nah, ini akan saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW ya, supaya orang yang ngasih hutang itu tidak kemudian berharap keuntungan, tapi murni ibadah. Rawa Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man naffasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Secara ringkas bebas saya sampaikan makna dari hadis ini. Barang siapa yang menghilangkan kurbatan, kesusahannya ya, saudara muslimnya min kurabid dunya, dari kesusahan-kesusahan dunia ya, termasuk orang yang membutuhkan uang sehingga dia hutang, itu kan dalam rangka menghilangkan susahnya. Susah loh ya, susah orang yang kemudian ingin ya memenuhi kebutuhannya, tapi dia tidak bisa karena tidak ada materi, tidak punya uang sehingga dia hutang. Susah. Terus kemudian kita kasih, itu halnya sama kita menghilangkan susahnya saudara muslim kita. Dalam hadis ini, naffasallahu anhu, maka Allah akan menghilangkan kurbatan, susahnya orang tersebut min kurabi yaumil qiyamah, dari beberapa susahnya di hari kiamat kelak.
Artinya apa? Artinya kalau kita ngasih hutang kepada saudara kita, maka Allah akan membalas kepada kita. Kesusahan kita nanti di hari kiamat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menghilangkan susahnya saudara kita di dunia. Luar biasa. Pertanyaannya lebih banyak mana sih kesusahan kita di dunia dengan kesusahan kita di akhirat? Atau paling tidak, milih mana kita susah di dunia atau susah di akhirat? Kalau itu pilihan loh, hanya dua loh. Maka yakin semua umat Islam, termasuk saya, ya semua pendengar pemirsa channel ini, saya yakin milihnya lebih baik susah di dunia, tapi di akhirat, di yaumil kiamat tidak susah. Nah, salah satunya apa caranya? Beri saudara-saudara kita bantuan hutang manakala mereka membutuhkan. Wa man yassara ala musirin, dan barang siapa yang memudahkan ala musirin kepada orang-orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan orang itu baik ketika masih di dunia sampai nanti juga di akhirat. Loh, luar biasa ini. Itu keuntungannya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita membantu saudara kita yang sedang membutuhkan dengan memberikan hutang kepada mereka, itu sama halnya kita memudahkan kesulitannya saudara kita. Dan itu kalau kita lakukan, maka nanti kelak Allah di hari kiamat nanti akan memudahkan kepada kita, termasuk di dunianya sudah dimudahkan. Yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan membalas, memberikan kemudahan kepada kita yang memberikan hutang kepada saudara kita tadi itu, kemudahan di dunia sampai nanti juga kemudahan di akhirat. Makanya dilarang oleh agama kita ngambil untung dari hutang piutang. Disitulah nilai yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong kepada saudaranya. Nah, kita ini memberi hutang itu sama halnya menolong saudara kita. Lah, kalau kita seperti itu, maka Allah akan selalu menolong kepada kita. Para pemirsa, pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, menjawab pertanyaan ya pemirsa tadi, penanya tadi, bisa saya simpulkan bahwa memang memberikan hutang kepada saudara kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjelasan yang seperti itu. Makanya kita dilarang untuk mengambil keuntungan atau mengambil margin ya, atau meniati ngasih hutang itu dengan bisnis. Sangat dilarang oleh agama. Barang siapa yang melakukan itu, maka keuntungan yang diambil dari hutang piutang itu riba dan itu haram dalam pandangan ekonomi syariah. Selanjutnya ya, bagaimana kemudian untuk mereka saudara kita yang memang bukan tidak mampu atau bukan kemudian fakir atau yang lain, tapi dia masih membutuhkan untuk penambahan modal usahanya. Sudah saya sampaikan kemarin dalam channel tentang tema musyarakah dan mudharabah. Selanjutnya, untuk memberikan pilihan-pilihan dan meyakinkan para pemirsa dan pendengar channel Ngaji Ekonomi Syariah, di samping ada qad dalam Islam, itu ada konsep yang namanya rohn, gadai. Ya, gadai. Ya. Itu juga bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang punya aset, ya, tapi tidak punya dana cash atau cash money-nya nggak ada, tapi dia punya aset. Nah, untuk itu bisa juga memanfaatkan konsep rohni ini dalam memenuhi kebutuhan cash money-nya, ya.
ya, dengan cara menggadaikan, dan insya Allah itu akan saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Untuk saat ini saya fokus ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sudah terkumpul, dan coba saya tabulasi dan saya simpulkan dan saya jawab pada kesempatan ngaji kali ini. Kirinya itu, dan saya ucapkan terima kasih bagi jenengan yang sempat menyampaikan pertanyaan yang sudah saya jawab tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan kembali ya dari saudara Fauzan ya, terkait dengan rizki yang halal. Memang pada kesempatan-kesempatan yang lalu saya sempat menyampaikan tentang urgensi rizki yang halal. Nah, ini pertanyaan seperti begini dari Mas Fauzan. Terkait dengan perolehan rizki halal dan dampak mengkonsumsi rizki yang tidak halal, bagaimana Ustadz cara bertaubat bagi yang sudah terlanjur memakan rizki yang tidak halal? Nah, ini luar biasa. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Fauzan yang sempat bertanya tentang rizki yang halal dan bagaimana cara bertaubatnya bagi mereka yang sudah terlanjur memakan rizki yang tidak halal. Para pemirsa dan pendengar channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lalu sudah pernah saya sampaikan dalam channel Ngaji Ekonomi Syariah untuk tema urgensi rizki yang halal ya. Waktu itu saya sampaikan sebuah hadis yang hadis itu lahir ya, atau asbabul wurudnya karena Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Abi Waqqas terkait dengan bagaimana cara supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Waqqas bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an takuna mustajabad da'wah." Wahai Rasul, tolong kami ini didoakan, dimohonkan kepada Allah supaya doa-doa kami ini doa yang mustajab atau doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Waqqas seperti itu, Rasulullah kemudian menjawab, "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Ya. Perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita simpulkan dalam hadis ini, salah satu cara, salah satu metode, salah satu usaha supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, maka pastikan rizki yang kita konsumsi itu rizki yang halalan, bahkan yang thayyibah. Bahkan saya sampaikan waktu itu, pastikan apa yang kita makan, yang kita minum, ini adalah dari rizki yang halal. Kenapa? Sebab kalau makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi itu tidak halal, maka konsumsi makanan atau minuman itu akan membentuk ya tulang-tulang kita, membentuk daging-daging kita, otot-otot kita, darah-darah kita, itu tercampur dari makanan yang tidak halal. Dan na'udzubillah, bahkan waktu itu saya sampaikan juga akan termasuk menjadi sperma. Dan itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya anak-anak keturunan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kemudian itu adalah tercampur dari makanan atau minuman atau apa yang kita konsumsi dari yang tidak halal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dampaknya seperti itu. Ya. Bahkan dalam lanjutan hadis itu, wa ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Kalau ada daging yang tumbuh dari yang tidak halal atau yang riba, maka api neraka berhak membakarnya. Oh, ini para pemirsa pendengar yang sangat saya muliakan, betapa pentingnya kita memastikan apa yang kita makan,
apa yang kita minum itu betul-betul dari yang halal, bahkan yang thayyibah. Sekilas itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Selanjutnya nanti akan kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Terima kasih.